Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ye, beli eblong. Mainan malu beli. Pejak semangan sebab melepuk makudus pandupone miyak ngalup malimpogan man bangun dewa betaron semangan kelejani sebuah sukso aturan ilo Banten. Ah, beli eblong. Ja ada den ane boyo-boyo rasan beli. Tiang anak subah suat megarapan di dapur beli. Man bu noni somah beli ne. Subah mantan saiban beli. Ah, sorry lo. Beli saya ngerungu teken masalah ulo suruh senu keto-keto. Tapi ngudiang ilo jak semangan subang utang-utang nasi ke kene. Hah? Utang-utang nasi? Mana kan termasuk pemborosan ada anak dulu. Mone alih-alihan kewah Len bahas mahal jani. Sing pedalam ilo utang-utang ke kene. Weh beli. Sing jeng utang-utang nasi padane cara satuan beli ne. Ne mandannya sese. Apa lo? Yatnya sese beli. Umat Hindunya di Bali, setiap hari sehabis memasak di dapur, pasti umat yang ngaturan Banten saiban beli. Tujuannya, iraga patut ngaturang suksema reng ide sang yang widi beserta sinar-sinar suci ide. Wireh sang kaning swechan ide ne, iraga ngidang semengan subo nepukin sarining amerte, angon ngupa pira kaurepan iraga ne. Beli eblong pasti percaya bahwa di belahan bumi lain masih banyak semeton iragane nu berpikir keras apa yang harus dimakan hari ini. Percaya apa sing? Dong gitu loh, tapi harus mesti ngaturan gitu. Ingat tang beli, ia yang memakan si sayatnya akan terlepas dari segala dosa. Tetapi ia yang memasak makanan hanya bagi dirinya sendiri, sesungguhnya ia makan dosanya sendiri. Kadan keto surat tangereng begawan kita ne. Toreng menawa dharma sastra buen ngungguh. Apa bin ngenah itu loh? Dosa-dosa yang kita lakukan saat mempersiapkan hidangan sehari-hari itu bisa tersucikan dengan melakukan yatnya sesa. Makanya beli, sehabis memasak sebelum makanan kita nikmati, wajib hukumnya iraga melakukan persembahan yatnya sesa. Oke, dulu. Di samping ento beli eblong. Sesungguhnya iraga anak ajaina belajar berbagi beli. Tidak hanya saja mementingkan diri sendiri. Kalau iraga lakukan dengan rasa tulus ikhlas, tidak ada yang namanya pemborosan beli. Jak saja nih lo somah iceng, jak milu lo barang serempet dua ngelantur nutur. Sengja dua beli. Iraga dari umat Hindu, pentinglah nawang bedik-bedik. Diapen sing liu pesan untuk ketatuan agama niraga ne. Apang lebih mantap rasa keyakinan niraga ne beli. Weh, yang kene-kene jak luungan sebuah ilo yang ngalang mau wintan dari mangku lo. Apang sing pocol tuture. Weh beli, anaknya ane dadi mangku doen sing perlu belajar tatu agama. Yen ngidang, ingetang yen ngidang. Apa ngajak mekejang umat Hindune pada ngerti tekan ajaran agama? Apang tuseng iragama agama mula keto beli. Man, beli ada penting apa semengan subet teka mai? Dalam rangka itu sebelum beli dot nakon masalah agama ngajak somah ilo Ye, belum buen teko. Engkana belum? Sing tadi wakinum lali mai ceng. Oh, kalenga tetap saya salah tampi. Kau nak dot agama dengan tersenyum. Subuh aja gitu, tapi dona ki pancing-pancing gendang pasang wakin ceng. Nah beli, dini subuh menggonjakan, tiang bakal luktogin Banten malu. Nah, kamu subuh malu lo. Dini malu beli, tiang kalma Banten malu. Nana kamal malu lo. Lo, kopinya lebihan deh gulananya lo. Weh belum, cai awak subuh berumur mone. Luang sing cai itu pas liu tuh ngomsum si gula belum. Ah sing engken ceng, soalnya hidup pakai sebuah pahit ci. Pantas tak kopi engken manis. Man tekan cai mai jadi tetepuin do engken. Anu pakai tertarik jon tugen bakal nakonan yat nyonen to ceng. Yat engken maksud cai tertentu. Subuh aja satuan cai ne, mayatnya, dan terus mayatnya. Kuping wakil jangan tibak bekantor belah, ulian dengahan kata yatnya to den. Ya Masalah nih,
Yatnya itu kan jelas pemborosan besar tuh, Ceng. Nenek malu Blong. Yatnya apa rasanya pemborosan Blong? Dalam agama Hindu tidak ada upacara yatnya ane masuk pemborosan. Upacara yatnya ane nganggo banten caro di Bali tuh, Ceng. Kan pemborosan tuh. Bahkan ada anak ngerosang lama-lama akan memiskinkan. Bahkan rakyat Bali kone akan bisa melarat sekarat berkerat-kerat ulian Banten itu. Yang terus-terusan kone rago mempraktekkan upacara yatnya nganggo Banten. Bisa gitu kutukone tetan Blong. Oh, nyata nih sangut kayang jani nu megantung bawangnya di LPD. Ulian ngelahutang tur singidang-idang maya. Weh Blong, cai ngelakuping mulu dadi angoningehan. Sakabalo apun cai dengan tuh, dejek engal caplok olol uluh tur gugu. Maksud cai nih? Dalam agama Hindu tuh Blong, yang namanya upacara yatnya tuh ada sing ane tergolong pemborosan. Jadi gitu. Kan supaya saya pesan saya nyamatang, yang namanya upacara yatnya tuh sifatnya suci Blong. Mengapa digolongkan suci? Oh? Wire kedasaran ban pepina tulus dan ikhlas tanpa merih. Kalau sudah didasar pepina tulus dan ikhlas, kal kengkenan ngerosang pemborosan, anak ia subuh tulus ikhlas. Oh? Aneh orang pemborosan itu Blong, kan orang lain yang tidak melakukan. Blong, Engken. walaupun itu sebuah pengorbanan yang kecil Blong, bahkan sekecil sekalipun, kalau dia yang melakukan itu tidak dengan perasaan tulus dan ikhlas, nato maro cocok disebut pemborosan. Jadi kewah Jawa ki ngena hamunyin cai itu, Ceng. Waki ane belum, apa cai ane bos doang. Wakinya kalian ngerti sekan Jawa kan maksud cai itu. Coba petur nak dek pertaso doang cai itu ton, Ceng. Contoh waki bang. Umpamanya Blong cai ngemang ide seseorang tuh uang 5.000 rupiah, ngemang ide nenek. Oh? Apakah itu menurut cai sebuah pemborosan? Benar, apakah itu sebuah pemborosan? Nah itu tergantung dari hati yang cai nih. Maksudnya? Kalau cai tulus dan ikhlas, kena cai itu ngemang ide, pemborosan kan tuh? Sing, kan wakil sebuah ikhlas tur tulus. Oh ngerti, Jaci. Sakewalo, amun cai itu yang tulus dan ikhlas memberi, itu bukan tergolong yatnya Blong, dan itu pemborosan. Masuk pipis kutang-kutang tuh, Ceng. pas Blong, walaupun cai hanya memberi 5.000 rupiah, itu pasti pemborosan tuh. Ngerti, Ci? Oh, maro waki ngerti. Saja agak lambat endek daya serap otak wakine, Ceng. Maklum nak cai, Ceng. Soalnya waki duga sejenis, waki lekat agak prematuran deh, Ceng. Coba lain Blong, apa yang cai lebih jelas? Engken. Umat Hindu di Bali setiap hari itu saat habis memasak di dapur, umat biasanya melakukan niatnya sese atau membanten saiban. Umat itu menyuguhkan nasi berserta lauk pauknya, dibuat kecil-kecil dan dipersembahkan di tempat-tempat tertentu. Misalnya di dapur, di sumur, di alam rumah dan sebagainya tertentu. Pertakon saya apakah itu pemborosan? Apakah itu juga termasuk pemborosan, Ceng? Bagi cai yang mempersembahkan itu tidak dengan perasaan tulus ikhlas, apa buin merasa terbebani, walaupun syukur itu kecil, jek pasti semua cai ngerosin pemborosan tuh. Udah ngasih kutang-kutang, mau bahas jadi malah. Hidup sebuah susah, jangan dibuat susah lagi. Pasti Cing ngomong gitu belum? Oh, buin pas jawabnya tuh, Ceng. Jek tusan, subuh busan bakat sampai yang waki ajak somah cai noni. Sakewalo, kalau cai melakukan itu dengan perasaan tulus dan ikhlas, sebagai sebuah persembahan kepada alam semesta, sebagai rasa syukur dan ucapan terima kasih cai atas segala berkah yang cai terima, apakah itu masuk pemborosan? Ya jelas sing lah, Ceng, yang gitu. Kan to dalam ajaran agama Hindu rasa ngomoyatnya. Oh, tadi engal cai doang. Tapi utangnya sangut di LPD, ulian modalan mau perselang di sangar itu engken tuh. Kembali pertanyaannya belum? Mungkin. Ia mempersembahkan itu dengan tulus ikhlas apa sing? Bukan masalah utang di banknya, tapi masalah tulus dan ikhlasnya. Kalau ya yang tulus dan ikhlas, jelas itu pemborosan besar. Ingat belum? Pemborosan besar. Apa buin misi mengeluh setelahnya? Maka ternodalah niatnya yang telah dipersembahkan, dan niatnya itu tak bermanfaat belum? Karena persembahan itu bagaikan racun yang akan terus-menerus menyengsarakan dirinya.
Jadi bisa gitu. Widih terus menerus merasa berat, tur penguyang-uyangan, maya cicilan plus bunganya di LPD. Maka agar yatnya tak mubazir dan bermanfaat, maka lakukanlah yatnya itu sesuai dengan kemampuan kita, bukan karena ego kita. Jangan memaksakan diri. Toh yatnya itu dalam agama Hindu sudah dijabarkan tingkatannya. Dari yang paling kecil dong, sampai yang paling besar. Ingat, besar kecilnya persembahan itu hanya berdasarkan kuantitas. Namun kualitasnya belum, tetap kembali tergantung dari ketulus ikhlasan sang mempersembahkan. Jadi tulus ikhlasin itulah intinya. Pertanyaannya Buen Blong, apakah umat Hindu di Bali yang melakukan upacara besar itu salah? Bahkan bisa dikatakan pemborosan? Yang gitu belum tentu tadi nih Ceng. Itu kan mengejar kembali ke tulus ikhlasan serta kemampuan orang aneh mayatnya. Itu coba jawab nih. Masalah itu mirip cara Cai misalnya gitu, meluangkan waktu Cai nih di hari Minggu bersama keluarga Cai nih, melalui tur selfie-selfiean di Bedugul atau ke pantai atau ke tempat-tempat wisata lainnya tentu. Sampai Cai itu menghabiskan uang 1 juta bahkan 2 juta misalnya itu belum. Pertanyaannya, menurut Cai pemboros apa sih itu? Kalau wakil subuh ngelania teh dan wakil merasa bahagia dalam hati bersama keluarga, tur wakil ngelapi pesangon biaya melalui ngudiang pemborosan. Wakil kan ikhlas, kena wakil kan bahagia bisa melalui ngajak keluarga. Menian gitu, turis melalui mai ke Bali, kantin lahan pipes ratusan juta, asum cai pemborosan masih tahu. Begitulah tentu perumpamanya tentu Blong. Umat Hindu di Bali Blong yang mempersembahkan upacara yatnya yang Banten tuh, ketika dia mampu melakukan itu sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan, kepada leluhurnya, dia jelas merasa bahagia. Apa bu ini dasar perasaan tulus dan ikhlas dan dia mampu melakukan itu? Bah, cek luar biasa bahagianya mereka tuh Blong. Dan rasa bahagia itu tidak bisa dihitung dengan ukuran uang atau dihitung-hitung rugi secara matematika Blong. Menianane sing mampu wengken. Nah, kembali jangan dipaksakan. Tuhan kan tidak ada memaksa umatnya. Beryatnya lari ragodo sesuai dengan kemampuan, sehingga yatnya yang rago persembahkan dapat dan bisa melahirkan kebahagiaan kepada kita. Tapi masalahnya waki bareng ngomong gitu kan ulian waki ningah cibiran orang Ceng. Blong, anak bibi tanpa tulang, cade tanpa cantik itu apa duwen ngidang ngomongan itu tanda. Tapi kita hidup Blong dianugerahi otak oleh Tuhan. Manfaatkanlah otak itu untuk berpikir. Apa pikiran? Apa udah diomongan, tur apa sing bener omongan. Dini ti sastra nih kadang surat tango. Apa? Wasita nimi tante menemu Laksmi, wasita nimi tante pati kepango, wasita nimi tante menemu duka, wasita nimi tante menemu mitra. Oh ini apa artinya tuh Ceng? Ribet buat jasa tuh. Karena kata-kata engkau menemukan kebahagiaan. Karena kata-kata juga engkau mendapatkan kematian. Karena kata-kata juga engkau menemukan kesusahan. Dan karena kata-kata pula engkau mendapatkan sahabat. Oh gitu. Artinya belum. Setiap apa yang kita ucapkan harus dipikirkan dulu. Jangan apa setiap yang kita pikirkan harus saya ucapkan. Ingat, mulutmu harimaumu. Nyanan pelih mencari ngomong, bisa-bisa terasa, bisa kemplangan timpal. Loh, dari alu-aluan ngemplangan teras. Kan ada hukum yang berlaku tuh Ceng. Kan masuk pelanggaran hukum tuh. Kan main hakim sendiri ada itu. Melanggar dong melanggar belum. Urusan hukum dong urusan hukum. Masalahnya belum. Apa? Terasa itu semua kandung kemplang makan timpal ke kudiang. Sesuatu yang saya banggakan, anda saya hargai dan saya hormati, serta saya sakral ke dalam hidup. Tuh kemplangan timpal. Upacara apa lah sangon saya mersin? Apanya kembali bersih suci tur sakral? Badas tak tuno atau pala lah. Tuh kan dardian mendek. Ini terasa sare ka kudiang. Makanya ngomong harus berhati-hati. Apang sucing terpleset. Men kejang itu tandanya modong lah basang lantang. Bawa lantas basang nih. Kadang wakil penjara sing kengken. Yang penting wakil subuh demen terpuas. Wira subuh man ngemplangan teras.
Oh, sasara. Kadangkala blong. Gen. Dia benar apa yang Irago omongkan tuh. Apa buin pelih. Aman tusing sesuai dengan tempat, situasi, dan kondisi. Kadangkala bisa memunculkan kesan yang negatif betul blong. Makanya waspada. Kadang gitu bang napi sesaing orang. Mencibiran orang tentang Banten itu menurut saya Ken. Benar apa pelih tertentu? Saya maaf blong. Saya sing bani bas gabah tur engal menyimpulkan tu benar, tu pelih. Sebelum saya nawang duduk permasalahannya tertentu blong. Tadi gitu. Masalahnya blong. Dia atau orang bisa berpendapat seperti itu blong. Mungkin yang lah sudut pandang beda dengan apa yang diyakini oleh umat Hindu di Bali. Sudut pandang yang beda itulah tentu jelas akan melahirkan pendapat yang berbeda. Berbeda itu? Perbedaan sudut pandangan itu blong. Bisa lahir dari beberapa hal. Maksudnya contoh nawaki bang ceng pengerti deh. Mungkin keyakinannya itu beda blong. Atau agamanya beda. Sehingga bagaimanapun kita menjelaskan panjang lebar tentang keyakinan kita, ya jak cenak pasti sebut saya ngerti atau saya bisa nerima. Karena pemahaman atau doktrin yang tertanam dalam otaknya beda. Yang itu bakat lawan si berdebat belum. Hanya akan melahirkan debat kusir. Karena masalah agama adalah masalah keyakinan, sifatnya individu belum. Sehingga untuk semetori rago yang berbeda agama dan keyakinan, kita tak perlu susah-susah untuk menjelaskan tentang keyakinan kita. Untuk patut tekan membuang-buang waktu dan tenaga. Lebih baik belum cara sengaja. Mungkin anjing menggonggong kapila tetap berlalu. Kalau kita nikmat menjalani dan melakukannya, ya lanjutkan dan jalani. Kalau anak Bali aneh mau kamu inu lantas ngomong gitu Ken. Menurut saya jangan juga itu terlalu dipermasalahkan belum. Wadi gitu. Walaupun ia mau agama Hindu, mungkin, ini mungkin belum. Ia belum paham tentang hakikat upacara agama, aneh mempergunakan Banten tuh. Sehingga muncul pendapat pemborosan, akan bisa memiskinkan dan sebagainya. Nah kalau kelompok masyarakat ini aja belum perlu ya beri pemahaman, beri pencerahan sehingga ya semakin ngerti dan yakin dengan apa yang ya yakini. Mungkin harus kemang ya pencerahan apa yang ya paham ceng. Nah dinilah belum tugas-tugas orang yang memilih dan meniti jalan hidup sebagai brahmana yang menekuni dan mendalami ajaran agama punya peran. Jangan malah sibuk melakukan peran profesi lain. Di samping itu belum tugas itu juga harus konsisten dilakukan oleh lembaga-lembaga agama yang membidangi bagian masalah itu. Oke, cocing. Atau mungkin, ini mungkin belum apa yang saya salah ngomongnya saya kemplang nanya. Wira masyarakat Bali, aneh agama Hindu caro di Bali. Oh, jadi kan ada sebuah aneh masuk aneh raus sama aliran-aliran tertentu. Maksudnya ini? Loh. Dan ini kan sedang viral dan aliran-aliran tertentu belum. Nah mungkin saja tertentu belum ajaran aliran itu beda konsepnya dengan apa yang diyakini dan dipraktekkan oleh masyarakat Hindu selama ini di Bali, sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur Bali. Kok ada aliran-aliran gitu yang di Bali ceng? Maafnya belum, saya tidak akan membicarakan tentang aliran. Wira saya ngerti tentang aliran-aliran gitu tetan belum. Dan saya pun terus terang masih kukuh temu agama cara aneh wariskan leluhur itu. Agama aneh sebuah saya yakin oleh jenis duen itu kan saya masih perlu banyak pelajari. Saling ke keyakinan lain. Apa yang tusing saya salah ucap? Sing maksud wakina cayorin waking nyelasin ajaran aliran itu sing. Menapa? Tapi petakon waking udiang dan dijak ada tumbuh aliran-aliran gitu. Irago kan subong ngelah agama aneh waris anggo teken leluhuri. Apakah Irago merasa lebih duak saya teken leluhuri? Atau apakah yang diyakini oleh leluhur itu salah? Suborang kan manusia itu memang unik belum. Maksud cair tentu ya supaya patuh bareng-bareng mengkitu pang melenan, pang tampil beda lain daripada yang lain. Iyan supaya pada melen-melenan bin mengkitu bareng-bareng. Maksud itu di masa lampau di Bali belum Apang Kinawang pernah menganut sekte. Sehingga banyak sekte muncul di Bali. Kemudian antara penganut sekte semua saling mengagungkan sektenya. Dan masing-masing penganut sekte mengatakan hanya sektenya lah satu-satunya jalan bypass yang bisa mengantarkan umat manusia menuju moksa. Dan merendahkan bahkan menghina sekte lainnya. Sehingga muncul konflik di antara penganut sekte.
komplek terjadi berkepanjangan, sehingga kondisi Bali pun saat itu tidaklah kondusif. Kemudian datanglah Idom Pukuturan dari tanah Jawa. Kemudian menyatukan sektor-sektor yang berkonflik itu menjadi sebuah agama yang memuja Tuhan dalam manifestasi Trimurti seperti yang kita waris sekarang ini Blong. Makanya ada Puro Samuan 3 yang kita waris sekarang sebagai tonggak sejarah penyatuan itu, penjenengan tuh. Oh, di Puro Samuan 3 ane ada di Bedulu belah Batu Gianyar tuh, Ceng. Oh, itu sebut dongos-dongos para sektor-sektor bertekad dan berjanji menyatukan dirinya karena dia tidak ingin Bali komplek berkepanjangan. Karena dia rindu Bali menjadi sebuah pulau yang aman. Mon, di Subang ribuan tahun bersatu Blong, yang namanya manusia dengan berbagai keunikannya itu. Mungkin ada beberapa masyarakat Bali yang sudah merasa malas turmat dengan praktek agama seperti itu. Atau mungkin karena kena pengaruh keyakinan baru dari luar, kemudian membuat mereka kepincut masuk aliran itu. oh, Aliran itu Blong, yang sing pelis saya ngomong itu mirip-mirip secara sektor masih Blong, atau beda-beda tipis lah. Nah sekarang masalahnya tuh kemudian muncul di sini. apa? Setelah terjadi perbedaan keyakinan Blong, maka mulailah muncul kembali saling menghujat, bahkan saling menghina keyakinan lain. Sehingga menurut pandangan saya Blong, ampura kalau saya salah, mohon saya dimaafkan diolas. Saat ini telah terjadi pengulangan-pengulangan konflik yang pernah terjadi di ribuan tahun yang lalu di Bali Blong. Pengulangan maksud Ciceng? Hanya pengulangan. Karena perjanjian yang telah disepakati oleh leluhur kita di Puro Samuan 3 itu mulai dilanggar. Nah kalau masalah ini tidak cepat disikapi oleh sang megang kebijakan atau sang aworat, dan semua pihak tidak berusaha saling menahan diri, dan apalagi kemudian masalah ini dicampur dengan urusan berpolitikan, baduh, maaf, mudah-mudahan tidak terjadi Blong. Mungkin. Saya khawatir ini akan menjadi sebuah konflik nyamuk berkepanjangan. Dan ingat, akan tetap Blong, ada orang ketiga yang meraih keuntungan dari situasi ini. Oh, jak unik jauh manusia. Menian menurut Cai Ceng, salah ya ada anak Bali masuk aliran. Makanya saya kan bilang Blong, masalah kepercayaan tentu masalah pribadi. Saya tidak mau ikut mencampur urusan pribadi orang. Saya tidak tertarik. Agama ini saya yakini, aneh waris leluhur duen, masih perlu banyak saya harus pahami dan saya harus dalami. Cuma hanya sekedar saran Blong, dan ini pun kalau mau diterima. Engken. Kalau Irago atau Cai itu misalnya sudah menjatuhkan pilihan untuk meyakini aliran tertentu sebagai sebuah keyakinan Cai ini, sebaiknya Cai tekunin dan pelajari sedalam-dalamnya dan praktekkan ajaran dalam aliran Cai ini baru tertentu. Dan jangan Cai malah sibuk mengomentari dan bahkan menjelek-jelekkan, apalagi sampai menghina keyakinan sudah Cai tinggalkan. Karena Cai anggap sebuah tidak cocok menurut Cai. Cai kan sebuah pindah keyakinan. Mengapa kembali sibuk mengomentari keyakinan orang lain? Wakil dia ngerawasin Cai pindah keyakinan. Wakil kan setiakin agama waris leluhure. Cengken nih. Saya kan orang misal. Dan Cai memede. Mekenyem Blong, mekenyem. Oh misal. Anda suruh itu bahasa kembali tentang yatnya Banten dan sebelum. Atau bantuan atau tolong mungkin masalah kita jangan riskan jasa tertentu. Nas wah yang gemblong nih. Pendapat tentang pemborosan atau bisa memiskinkan itu juga bisa muncul karena situasi dan kondisi nyaman raguan yang ranang Blong. Maksud Cai ini? Coba Cai pikir, kalau hidupnya di bawah garis kemiskinan, saling kita tuh biaya anggon kayak Banten. Kan dirasa anggon untuk makan sehari-hari duen, iyo jatuh bangun. Sehingga Blong nyaman diragukan kondisi seperti itu sangat riskan sekali itu pindah keyakinan, apalagi pemahaman tentang agamanya itu kurang. Dan ditambah lagi keyakinan yang dianurnya dirasakan membebankannya. Umat iraguannya kondisi seperti inilah Blong. Biasanya yang sering menjadi sasaran penyebaran ajaran baru untuk gampang direkrut. Apalagi dengan pindah keyakinan diiming-imingi sesuatu yang tidak pernah dirasakan dalam hidupnya. Contohnya seperti kemewahan, kebahagiaan dan sebagainya. Apa buin bisa jamin tiket dapat surga, tur bisa langsung moksa, bajak tanpa beban supaya meninggalkan keyakinan leluhurnya karena berharap ada perubahan hidup.
Oh nya asana to ceng. Wakiduan bidan snoden man pemahaman tentang keyakinan Hindu Wirago di Bali. Jok suboneng ngelah sana pindah keyakinan karena bango iming-iming bantuan tur di Madinah langsung kone masuk surga. Makanya nyaman Rago nih, aneh situasinya miskin seperti inilah perlu tuh Rago bantu kehidupannya belum. Dan membantu ento juga bagian dari yadnya. Ento masih madan manusia yadnya. Sing jo ngotonan, sing jo modet lu bulanan, sing jo masangin den madan manusia yadnya nih. Nih manusia yadnya yang luar biasa. Tur luar biasa indah manfaatnya di Teblong karena suka berbagi. Nah, pandangan pemborosan Teblong bisa juga muncul karena pengaruh zaman. Pengaruh zaman yang kan maksud cerita itu. Jadi masyarakat agama Hindu di Bali Blong di zaman globalisasi dengan penjenawang banyak keyakinannya tidak saja dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, namun juga kena pengaruh ajaran kapitalis yang memuja uang sebagai Tuhannya. Dalam ajaran kapitalis Blong, sing ada istilah mayatnya apapun misi berkorban dengan tulus ikhlas tanpa pemereh arah tak kenal. Hanya satu konsepnya, mati bawa hidup kaya kalau untung sebesar-besarnya. Karena ajarannya memang bersifat materialistis. Beda dengan konsep bisnis Hindu seperti apa yang pernah saya jelaskan saya. Pengaruh kapitalis itulah salah satu penyebabnya Blong muncul pemikiran yadnya pemborosan, yadnya memiskinkan. Tetapi justru pandangan saya sebaliknya Blong. Engken. Kalau upacara yadnya Banten itu terus bisa dilaksanakan oleh umat Hindu di Bali dengan berdasar pada prinsip-prinsip sesuai dengan tuntunan ajaran agama Hindu, maka yadnya itu bukan saja bisa membahagiakan, tetapi yadnya itu juga bisa mensejahterakan umat Hindu di Bali Blong. Bahkan maaf, umat lain pun bisa dapat cipratannya. Masaknya gitu ceng, apa bong nih? Terima kasih semeton karena telah setia menonton pertunjukan ini sampai selesai. Dalam tayangan video ini, saya rasa tidak perlu diberikan ulasan lagi, karena mungkin semeton telah pahami alur pemikirannya. Namun ada sebuah pertanyaan yang perlu kiranya saya sampaikan. Seperti apa yang disampaikan oleh tokoh Cheng. Apakah memang benar upacara yang menggunakan banten pada masyarakat Hindu di Bali bisa membahagiakan? Bahkan bisa katanya mensejahterakan umat Hindu, dan malah umat lain bisa dapat cipratan rezekinya. Untuk itu, silakan tunggu tayangan pertunjukan wayang kulit Cheng Blong di seri 89 Part F. Dan kalau semeton punya waktu, silakan tulis komentar di kolom komentar sesuai dengan pandangan semeton tentang materi yang dibincangkan oleh tokoh Cheng dan Blong dalam pertunjukan ini. Yakinlah, setiap komentar yang semeton tulis pasti saya baca. Rahayu.